ketika kita melihat keresahan masyarakat warga Kabupaten Lombok Utara pada umumnya yang menjadi pelanggan PDAM, karena ini mengingat airnya adalah kebutuhan mendasar, wajar masyarakat itu resah dengan kenaikan tarif. Nah, keresahan ini juga menjadi sesuatu yang bias kemudian ketika para pemangku kebijakan antara PDAM selaku pelaksana penanggung jawab di pelaksanaan perusahaan PDAM ini seakan-akan melempar tanggung jawab, baik itu dengan kepala daerah dengan perusahaan daerah itu sendiri. Direktur saat ini menyatakan bahwa kewenangan kenaikan tarif ini adalah kewenangannya bupati. Ini kan termasuk melempar tanggung jawab. Nah, ini yang kita sayangkan, sehingga kapan kita bisa menemukan solusi kalau terus seperti ini kan melempar tanggung jawab. Nah, ada apa? Kok bisa seperti ini yang terjadi? Ini yang membingungkan kita. Apakah memang dia ini posisinya direktur ini masih ambigu atau apa? Ini kan jadi pertanyaan kita kemudian. Nah, kemudian kaitannya dengan kewenangan bupati, seharusnya kalau memang ini menjadi kewenangan bupati ya tentunya harus menggunakan undang-undang otonomi daerah, karena memang kita KLU ini berdiri berdasarkan pasca undang-undang daerah itu disahkan. Nah, ini juga sangat membingungkan kita gitu kan, kalau memang informasinya direktur ini adalah kepala bagian di PDAM, kemudian merangkap jabatan gitu selaku direktur. Ini juga apakah yang digunakan posisinya menjawab keresahan masyarakat ini posisinya sebagai direktur atau kepala bagian? Nah, tapi kalau kita lihat dengan adanya lempar tanggung jawabnya seakan-akan dia bukan direktur gitu. Padahal semua nota yang berjalan terhadap pelanggan itu, nota pembayaran itu pasti mengetahui oleh direktur. Nah, sekarang kok dia melempar tanggung jawab bahwa seakan-akan ini hanya murni kewenangan bupati gitu, dalam kenaikan tarif ini. Nah, ini juga perlu kita telisik lah apa persoalannya. Apakah memang dia posisinya sekarang ini sebagai direktur atau memang dia merasakan memposisikan dirinya sebagai direktur atau sebagai kepala bagian. Ini juga kepada direktur ini, sehingga dia tidak ambigu di dalam menetapkan kebijakan atau melaksanakan tugasnya sebagai direktur. Kalau memang dia rangkap jabatan seperti itu, apakah dia mendapatkan gaji melalui dari kedua fungsinya itu yang sedang dirangkap atau gimana? Ini juga jadi persoalan. Kalau memang dia mengambil gajinya sebagai kabak, misalnya kepala bagian, maka gaji direktur, posisi dia sebagai direktur itu juga akan berpengaruh gitu. Karena ketika dia menjadi direktur, lalu operasionalnya sebagai direktur yang berlaku, kemudian gaji yang diambil itu sebagai kabak, ini juga akan membuat dia pada posisi dilematis dalam menetapkan kebijakan. Harusnya PDAM harus menyatakan sikap yang sebenar-benarnya. Kalau artinya si Firman ini sudah mulai cuci tangan, dia lempar batu sembunyi tangan istilahnya, karena dia sudah melemparkan persoalan kenaikan PDAM ini keinginan bupati begitu. Itulah yang saya tangkap dari kenapa baru sekarang dia ngomong kalau ini adalah instruksi dari bupati segala kan begitu. Seharusnya dari kemarin-kemarin, kok sekarang baru mengatakan bupati. Kalau kemarin kan alasannya Permendagri lah, SK lah, tapi sekarang kok alasannya bupati, itu kan aneh gitu. Gak ngelihat apakah ini, saya masih bingung ya, apakah dia memang benar-benar sebagai direktur atau kabak di PDAM gitu kan. Nah, jadi ini harus kelar, ini harus kelar. Jabatan sebenarnya si Firman itu apa? Dan saya dengar isu kalau gajinya itu dia tidak ngambil gaji direktur, tapi dia ngambil gaji sebagai kabak itu. Ini tidak ada konsisten di sini. Seharusnya dia harus ngambil gaji direktur itu, karena apa? Pelantikan dia itu kemarin menggunakan anggaran loh itu. Pansel itu menggunakan anggaran. Nah, ini penyalahi aturan. Dia harus keluar dari salah satu yang mana begitu. Seharusnya dia sekarang manajer ya manajer, bukan kabak lagi.